Begitu kamu panggil, iya, terus noleh ke arah saya kan, si Bari noleh ke kamu nih, ke Iya. tenda. Begitu balik, tiba-tiba Iya. ceweknya udah berubah, iya, wajahnya hitam kayak kebakaran gitu. iya, jadi separuh itu rusak, hancur, kebakar, gosong gitu kan. Ya teman-teman, bertemu kembali dengan channel Kang Zi. Hari ini spesial seperti yang sudah saya janjikan kemarin, karena di depan saya sudah ada teman pendaki yang saya bicarakan pada video sebelumnya, yaitu salah satu pendaki yang punya pengalaman horor di Gunung Lawu, yaitu bertemu dengan salah satu korban kebakaran Gunung Lawu tahun 2015. Ini teman-teman penasaran, berikut saya ingin tahu seperti apa sih alur ceritanya atau kronologinya, kok Mbak bisa ketemu sama korban kebakaran Gunung Lawu. Baik, jadi gini Mas, waktu itu kalau nggak salah awal Agustus tanggal 5 kalau nggak salah itu ya, itu saya naik bertiga dengan teman saya. Nah, anak Magetan 2 orang, saya dari Madiun sendiri. Yang teman saya 2 laki-laki, namanya Bari sama Aji. Kita kan naik lewat basecamp Candi Cetol. Lewat Candi Cetol. Iya, lah kan karena satu teman saya itu baru pertama kali naik gunung kan, jadi kita ikut jalan pelan. Dari awal perjalanan tuh berjalan lancar semua, sampai akhirnya di pos 4 itu teman saya drop. Akhirnya kita ngecamp di pos 4 itu jam 6 sore. Itu yang drop yang baru yang pertama Aji naik itu, iya. Yang baru pertama naik tadi. Iya, teman saya yang Aji itu drop, udah nggak kuat. Akhirnya saya sama Bari itu memutuskan untuk ngecamp di pos 4. Saya kan sholat isya. Teman saya Bari itu duduk di luar dia. Dan teman saya yang Aji itu dia udah tidur, kan agak sakit dia. Iya, drop tadi ya. Iya, terus selesai sholat, saya tuh mau nyamperi teman saya Bari tadi Mas, yang di luar tenda. Iya, dia kan lagi ngerokok di luar tenda. Nah, pas saya buka tenda itu ada perempuan, dia lagi ngobrol sama perempuan kan. Saya pakai sendal mau nyamperin dia. Pas mau saya samperin, saya baru jalan 3 langkah itu saya ngeliat perempuan itu tuh mukanya itu gosong. Nah, saya nggak jadi kan. Saya tuh takut, aduh ini manusia apa bukan itu yang diajak ngomong. Nah, teman saya itu. Saat itu teman kamu yang namanya Bari itu sadar nggak kalau yang dia ajak? Enggak sadar kayaknya, soalnya dia itu ngobrol asik terus ngobrol sama dia kan. Nah, saya langsung lari masuk ke dalam tenda, terus pintu tenda itu saya tutup. Saya intip, kan saya buka sedikit kan. Saya intip, kok tetap dia itu tetap ngobrol asik sama si perempuan itu. Saya kan khawatir. Jadi saya tuh teriak, "Bar, awakmu ngomong karo sopo?" gitu kan. Bari itu noleh ke arah saya, dia bilang ini ngobrol sama Mbak gitu. Terus dia tuh nengok ke arah perempuan itu, dia langsung diem. 5 menit kemudian Bari itu datang ke tenda. Saya nanya, emangnya itu tadi perempuan kenapa? Kamu ngomong sama siapa tadi? Ya kan bilang gitu. Dia bilang, gini loh, aku tadi pas enak-enak ngerokok kan ya, ada perempuan tuh nyamperin, dia itu bilang, "Kak, boleh gabung Kak, duduk sini," gitu. Terus aku jawab dong, "Iya boleh Mbak, tapi maaf ya saya lagi ngerokok," gitu. "Ya nggak apa-apa Mas," dia bilangnya gitu Kak. Terus ditanya ini, "Namanya siapa Mbak?" gitu. "Kok sendirian di sini, temennya di mana?" gitu. Nah, perempuan itu jawab, "Nama saya Sri Mas, saya dari Ngawi," gitu. Terus, "Naik berapa orang Mbak?" gitu kan, sama teman saya Bari itu ditanya kayak gitu Mas. Terus perempuan itu jawab, "Saya naik 7 orang, saya ngecamp di atas," gitu. Saya jenuh. Sebentar, saya potong. Tadi pertama dia mengaku namanya Sri. Ya. Kemudian dia mengaku lagi temennya 7 orang, naik 7 orang. Ngecamp di atas. Di atas. Iya. Kemudian saat itu si Bari ini nanya nggak kenapa kok kesini sendiri gitu? Iya.
Nah itu kan sama Bari itu ditanya, Heeh. kok jalannya jauh, emangnya nggak takut sendirian mbak jalan sini, tendanya nggak kelihatan gitu kan. Iya mas, saya jenuh soalnya di tenda sama 7 teman saya tuh kayak ya tuh jadi tuh ceritanya dia tuh lagi mangkal sama temennya gitu. Oh, jadi dia pergi dari tenda gitu. Iya dia sih bilangnya kayak gitu. Gini, kamu inget nggak tahun 2015 waktu kebakaran Lawu? Iya ingat. Itu korbannya ada berapa? Itu korbannya kalau nggak salah ada 9 orang. Kebetulan waktu itu saya juga naik mas. Oh, jadi saat itu kamu juga naik ke Iya Gunung Lawu? itu pas kebakaran, alhamdulillahnya waktu itu saya turun. Karena gini, seingat saya korban saat itu kalau nggak salah yang diberitakan kan memang kalau nggak 6-7 setahu saya Iya. sih. Iya Kalau memang kebenarannya ada 9 itu di luar pengetahuan saya. iya Ini saya hubungkan dengan apa yang dikatakan sama Mbak Sri tadi. iya Dia bilang kan katanya ngecamp bareng sama 7 temannya yang sedang camp di atas gitu kan. iya. Saya berpikir begini, maaf ini hanya mengira-ngiranya atau saya sambung-sambungkan gitu aja. Mm-mm. Apa mungkin ketujuh korban semuanya yang dia bilang 7 temannya ini apa saat ini berada di atas Gunung Lawu atau gimana gitu? Kalau itu saya nggak tahu, soalnya saya itu cuman temu sama Mbak Srinya itu aja. Nah itu kan di dalam tenda itu saya cerita juga, teman saya Bari itu cerita-cerita sama saya kan. Mm-mm. Jadi pas sebelum saya panggil itu mukanya dia cantik. Awalnya. Begitu kamu panggil, Iya, terus noleh ke arah saya kan, dia si Bari noleh ke kamu nih, Ya. tenda. Begitu balik tiba-tiba ceweknya udah berubah, iya wajahnya hitam kayak kebakaran gitu. iya, jadi separuh itu rusak, hancur, kebakar gosong gitu kan. Bari itu kan kaget kan, Mm-mm. tapi dia nahan takut. Dia langsung bilang gini, Mbak maaf ya permisi, saya dipanggil teman saya gitu. Tapi perempuannya itu nggak jawab, dia Cuman diem. Iya diem sambil mengangguk gitu. Mungkin saat itu Mbak Srinya ini kecewa karena lagi asik ngobrol sama cowok cakep, tiba-tiba kamu gangguin. Iya, Kan kamu mungkin panggil bisa kan gitu. si Bari, Iya mungkin di situ makanya dia sewot. iya mungkin bisa jadi. Terus itu kelanjutannya gimana Nah itu? itu kan jadi semalaman itu kita berdua nggak tidur. Saya karena mikirin Mbak Sri itu tadi atau Iya, tapi ada hal lain, loh apa itu? ada suara gamelan. Itu yang bikin kita berdua itu resah. Ditambah lagi teman kita yang Aji itu sakit kan, takutnya itu Aji itu kenapa-napa gitu. Soalnya dia itu tidur itu ngigo terus. Itu suara gamelannya itu terdengar jelas banget apa agak samar-samar gitu aja? Samar-samar kayak kebawa angin gitu loh. Kamu sama si Bari denger semua? Iya denger. Kalau si Aji saat itu sempat kamu tanyain nggak, denger nggak suara gamelan gitu? Enggak. Jadi adik itu tetap tidur. Hmm. Kita berani bangunin Aji, kan dia kan baru pertama kali. Biasanya kan kalau orang mendaki baru pertama kali dia kan parnoan kan. Nah Parno. kayak gitu kita itu jadi apa yang terjadi itu, kita itu berusaha dia itu jangan Merahasiakan sampai ya, tahu. biar dia nggak tahu. Iya, terus keesokan harinya kan kita lanjut ke puncak, itu nggak ada tenda. Maksudnya nggak ada tenda Nggak gimana? ada tenda yang dibilang Mbak Sri. Oh, itu yang kan diceritakan Mbak iya, Sri tadi ya, katanya ada camp 7 gitu temannya kan. yang camp di atas gitu. Iya, itu nggak ada tenda sama sekali. Terus pas turun dari puncak turun lagi kan, teman saya nggak kuat, dia minta ngecamp lagi di tempat situ, tapi sama teman saya Bari itu nggak dikasih. Dia bilang nggak usah, jangan ngecamp di situ, anginnya kenceng kalau malam. Oh, alasannya gitu. Iya, dan ternyata mas pas turun itu Bari itu baru ngomong sama saya, dia itu dibilangin sama pihak basecamp dilarang ngecamp di pos 4. Berarti sebenarnya dari Iya. pihak basecamp memang sudah melarang saat kita naik lewat mana? Tadi Ceto. Tadi Ceto ya? Iya, Dilarang ngecamp di pos 4. Iya, itu udah dibilangin. Pas waktu kan Bari yang ngurus registrasi. Heeh. Nah, dia itu dibilangin sama pihak basecampnya, Mas nanti kalau kemalaman jangan ngecamp di pos 4 ya, usahakan di pos 3 atau pos 5 aja gitu. Nah, pas Bari ngomong kayak gitu kan, ya aku sedikit, kamu itu gimana sih Bar, kok sampai ngecamp di pos 4 padahal kan udah dibilangin kayak gitu. Terus dia bilang, ya gimana wah,
masa kita maksain itu si Aji Ya si Aji yang sakit iya. yang drop tadi. Ya udah kita ngambil saya ngambil resiko kayak gitu aja ya kan begitu. Iya. Kita itu turun itu sampai Candi Ketek Mas. Itu Oh, tuh Candi jam- Ketek ya. Ya, itu Dekat tuh Jepang. jam 6. Jam 6 Jam 6 maghrib. sore, maghrib. Iya, maghrib. Itu tuh Aji itu diajak break nggak mau dia. Soalnya dia berwaktu. Katanya jam 8 itu harus sampai rumah. Oh gitu. Ya, akhirnya kan pas di situ Aji itu udah ngomong yang enggak itu kan. Kayak yang ngomong kotor gitu kan. Nah. Oh, intinya ngomong kasar lah. Iya. Nah itu pas jalan kan dia itu jalan sambil marah. Saya di belakang dan jalan di belakangnya Aji itu. Headlamp saya itu nggak sengaja itu menyorotin sosok hitam tuh kan. Saya kira itu tuh monyet pertamanya. Nah kok makin gede gitu kan. Langsung saya berhenti nyolek teman saya si Bari itu. Nah Bari ini tiba-tiba bilang, astagfirullahaladzim, setan sangean ngapain gitu. Dia bilang gitu. Enggak, saat itu makhluk berarti kecil sebesar monyet apa gimana sih? Iya, pertamanya sebenarnya monyet kan, duduk membelakang kayak duduk. Itu kena lampu headlamp kamu. Iya, itu kan pertamanya ya udah biasa aja kan. Saya kira itu monyet. Kok makin besar. Nah, dia berdiri. Itu taringnya Mas. Terus matanya itu gede. Merah apa? Iya, merah gede itu kan. Terus penuh bulu. Ya tahu kan genderuwo gimana? Enggak, belum pernah tahu kayak itu yang di belakang kamera. Ya makanya kayak gitu. Ya. Jadi gitu kan. Terus teman saya Bari itu kan tiba-tiba bilang, astagfirullahaladzim, kenapa hantu sangean pakai muncul? Ini kenapa? Gitu. Terus saya kan takut. Kalau teman saya Bari itu udah biasa, dia kan indigo. Nah, untungnya teman saya Aji itu nggak lihat, jadi kita berdua yang lihat. Aji itu tetap jalan jadi sambil tenang ya intinya, iya. Karena Aji nggak ikut lihat. Iya. Terus Aji cuma bilang, ya ngapain kalian aku berhenti gitu kan? Nggak, ayo jalan cepet gitu. Jadi kita itu dari situ dari Candi Ketek itu gas langsung turun dadakan itu Mas. Nggak pakai break. Tapi teman saya Bari itu ternyata pas sampai rumah dia itu ngecat saya. Dia masih penasaran sama Mbak Sri. Sama yang di pos 4 tadi. Iya. Nah, dia itu penasarannya kayak gini. Pas ngobrol itu kok kayak dia itu Mbak Srinya itu kayak sedih gitu kan. Itu kayak ada sesuatu yang mau disampaikan atau apa gitu kan. Akhirnya dia itu ngecat saya, ngajakin saya naik lagi minggu depannya. Oh, jadi karena penasaran si Bari ini ngecat kamu, ngajakin naik lagi ke Gunung Lawu buat ngobatin rasa penasaran sama Mbak Srinya Iya, ini tadi. tapi naik cuman berdua aja. Berdua tok. Iya. Itu gimana itu? Jadi naik apa? Jadi. Jadi. Iya.